Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sahabat yang dikasih Tuhan, ini adalah ungkapan dari seorang nabi, Elia, yang sebenarnya sudah selesai dengan kemenangan besar. Kemenangan yang membuktikan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu Allah yang patut disembah, dibandingkan dengan penyesatan yang dilakukan oleh Raja Ahab, terutama oleh istrinya Isabel, yang menarik orang-orang Israel untuk menyembah dewa-dewa Baal, yang ternyata ketika diperhadapkan dengan Allah Yahweh, mereka adalah dewa yang mati, tidak punya daya dan kuasa. Ketika dites dengan cara ditantang, memberikan korban bakaran tetapi tidak boleh dinyalakan apinya, karena kalau Tuhan itu hidup maka dia bisa ambil dengan cara menyambar itu dengan menyala api dari tempatnya. Nah, ketika para syaman, para perantara, dukun-dukun, syaman itu dukun, itu ya, para perantara itu kemudian mengupayakan berbagai cara untuk menyembah Baal dewa-dewanya, ternyata tidak ada hasilnya. Sedangkan Elia setelah menantang semuanya itu, mereka menyerah dan Elia mendapatkan kemurahan Tuhan. Dan korban itu disambar api dari langit oleh Tuhan, membuktikan bahwa Allah Yahweh, Allah Israel adalah Allah yang hidup, berbeda dengan Baal, dewa-dewa mereka yang mati itu. Ini sebuah kemenangan besar dan harusnya dia berbangga, berbahagia karena Tuhan kasih kesempatan dia memenangkan pertempuran rohani itu. Tetapi ternyata harapannya berbeda dengan kenyataan. Kalau sudah dibuktikan bahwa Allah itu hidup, sedangkan yang disembah itu Allah mati, harapannya orang-orang menjadi percaya berbalik dari Baal itu kepada Yahweh. Kenyataannya tidak yang dia lihat. Bahkan yang terjadi adalah dia diburu, dia dikejar, dan dia harus lari untuk menyelamatkan nyawanya. Dia dikejar oleh pasukan yang diutus oleh Isabel, menyuruh suruhannya untuk kemudian membunuh Elia. Dan kemudian dia berlari sejauh mungkin yang dia bisa capai. Sampai suatu saat dalam perjalanan setelah sehari itu, di padang gurun dia istirahat di bawah pohon aral untuk istirahat. Disitulah dia menyampaikan puncak frustasi depresinya. "Tuhan, sudah cukup, ambil nyawaku, aku gak tahan lagi dengan semuanya ini. Aku tidak tahan lagi." Dan dalam situasi yang seperti itu, Tuhan mengutus malaikatnya, membangunkan dia, dan diberilah dia makan roti bakar dan kendi berisi air, dan dia makan, dan kemudian dia masih lemas lagi, putus asa, dia tidur, dibangunkan lagi, dan akhirnya dikasih makan lagi, dan dia pergi ke Gunung Horeb, perjalanan 40 hari lamanya sampai ke Gunung Horeb. Tapi sama, dia masih dalam posisi depresi, putus asa. Kenapa? Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku hanya sendirian yang menyembah. Tidak ada orang lain di bangsa ini.
Aku sudah nggak tahan lagi lihat semuanya itu. Dia frustasi atas panggilan hidupnya, dia frustasi dengan hidupnya sendiri. Dia menyerah dengan keadaan. Tapi Tuhan temani dia, Tuhan temani segala frustasinya. Dan yang sesungguhnya terjadi, yang nggak dilihat oleh Elia adalah ada 7.000 orang yang hatinya berbalik menyembah Tuhan. Ada orang yang setia untuk tetap menyembah Yahweh yang dia tidak lihat. Semoga kita boleh belajar, ada kalanya kita frustasi, depresi, kehilangan harapan, bahkan mau mati rasanya. Tapi Tuhan tetap menemani. Di masa-masa terendah kehidupan kita, di masa-masa buruk kehidupan kita, Dia mengirimkan malaikatnya untuk menemani dan menolong kita. Dan yang kedua, seringkali kita nggak melihat apa yang Tuhan lihat. Kita hanya lihat kita sendirian, kita lihat hanya masalah kita. Tetapi ternyata ada fakta lain yang jauh lebih besar yang tidak kita ketahui. Semoga kita belajar supaya menghayati dan menyadari ada fakta lain yang tidak kita ketahui. Dan itu adalah harapan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong berkati perjalanan kehidupan kita. Belajar dari jalan hidup Elia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan pertolongan Tuhan menopang kita melewati hari-hari yang sulit dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.